Welcome to Wardani Channel. Peradaban Minoa merupakan suatu peradaban yang berlangsung di Pulau Kreta dari tahun 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Nama Minos itu sendiri dicetuskan oleh seorang arkeologi terkenal asal Britania bernama Sir Arthur Evans yang dari tahun 1900 sampai 1906 melakukan penggalian di Knossos yang dia percayai sebagai ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin oleh Raja Minos dari mitologi Yunani. Seorang arkeolog Yunani bernama Nikolaos Platon mengusulkan sebuah kronologi mengenai peradaban Minoa berdasarkan penggalian istana-istana Minoa. Dia membagi peradaban itu ke dalam beberapa era. Yang pertama, periode pra-istana, yaitu berlangsung pada tahun 3000 sampai 1900 sebelum Masehi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Kreta mungkin telah dihuni sejak milenium ke-7 sebelum Masehi. Para pendatang baru yang ahli dalam metalurgi tiba di sana pada akhir milenium ke-4 sebelum Masehi dan menggantikan orang-orang sebelumnya. Yang kedua yaitu periode Istana Purba, berlangsung pada tahun 1900 sampai 1700 sebelum Masehi. Istana-istana yang besar, terutama di Knossos dan Phaistos, dibangun pada periode Istana Purba. Pada masa ini, kehidupan perkotaan mulai tumbuh dan politik mulai menjadi terpusat. Sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, banyak istana besar yang hancur, kemungkinan karena bencana alam, seperti gempa bumi atau mungkin karena serangan dari Anatolia. Yang ketiga yaitu periode Istana Baru, berlangsung tahun 1700 sampai 1450 sebelum Masehi. Orang-orang Minoa membangun kembali istana-istana mereka dan dimulailah periode Neopalatial. Puncak peradaban Minoa terjadi pada periode ini. Populasi meningkat, banyak pemukiman baru yang dibuat, dan seni, arsitektur, serta teknologi berkembang pesat. Meskipun mengalami kemajuan, bangsa Minoa juga mengalami semacam bencana sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Yang keempat, periode Istana Akhir, berlangsung pada tahun 1450 sampai 1380 sebelum Masehi. Pada periode ini, peradaban Minoa mengalami kemunduran. Banyak pendapat mengenai penyebabnya. Di antaranya adalah karena letusan gunung Thera di Pulau Santorini, adanya pemberontakan, atau mungkin invasi bangsa Mykenae dari daratan utama Yunani. Kemungkinan besar gabungan dari semua faktor tersebutlah penyebabnya. Apapun penyebab pastinya, peradaban Minoa kemudian digantikan oleh peradaban Mykenae pada tahun 1420 sebelum Masehi. Penggalian menunjukkan tebikar dan tulisan dari Kreta setelah 1450 sebelum Masehi lebih menunjukkan daratan utama Yunani daripada Kreta pra tahun 1450 sebelum Masehi. Knossos lalu menjadi pusat administrasi Mykenae sebelum akhirnya hancur oleh kebakaran pada tahun 1380. Yang kelima, periode Pasca Istana, berlangsung pada tahun 1380 sampai 1100 sebelum Masehi. Setelah kehancuran Knossos, ekonomi dan politik berpindah ke kota Khania. Peradaban Minoa sendiri semakin runtuh dan lokasi-lokasi Minoa mulai ditinggalkan. Kondros adalah salah satu lokasi baru pada periode ini. Lokasi Minoa yang terakhir runtuh adalah kota Karfi yang berada di pegunungan yang berhasil menolak asimilasi budaya Mykenae hingga awal zaman besi. Pengetahuan tentang alat-alat dari besi yang dibawa oleh bangsa Mykenae yang menggantikan penggunaan perunggu merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para arkeolog untuk menentukan waktu kapan Minoa runtuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya. Kebudayaan Minoa berbeda dari orang-orang Yunani kuno setelahnya. Bangsa Minoa merupakan pelopor dalam bidang eksplorasi kelautan dan mereka mendirikan beberapa koloni di daratan utama Yunani dan pulau-pulau Aegea lainnya. Misalnya Akrotiri di Thera,
Budaya Minoa juga ikut mempengaruhi budaya Mikenai. Sebagian besar informasi mengenai agama Minoa diketahui dari tradisi lisan yang baru ditulis setelah Mikenai menaklukkan Minoa. Dari catatan ini, para sejarawan percaya bahwa agama Minoa didasarkan pada agama orang-orang Neolitikum yang digantikan oleh bangsa Minoa. Agama mereka berpusat pada Dewi Potnia, namun mereka tetap memuja banyak dewi. Banteng adalah keramat untuk bangsa Minoa. Ada suatu ritual keagamaan yang unik, yaitu lompat banteng. Di kuil Minoa di Knossos ada labirin yang terkenal. Simbol keagamaan lainnya adalah ular, labris atau kapak bermata dua, kemudian matahari dan pohon. Ada pula bukti bahwa bangsa Minoa melakukan pengorbanan manusia. Bangsa Minoa terkenal atas kemampuan seni mereka. Penggalian telah menunjukkan adanya lukisan dinding, patung, dan tembikar. Tembikar adalah bentuk seni yang dominan pada bangsa Minoa sejak kedatangan mereka di Pulau Kreta hingga periode Istana Baru, ketika akhirnya ditemukan teknologi tembikar untuk standarisasi desain. Lukisan dinding kemudian bangkit sebagai seni utama dan sangat berfokus pada tema-tema natural dan keagamaan. Banteng dan ular banyak muncul dalam karya seni orang-orang Minoa, namun tidak ditemukan adanya lukisan dinding mengenai dewa. Bangsa Minoa juga merupakan pionir untuk berbagai metode arsitektur. Kota-kota mereka diaspal dengan batu dan dilengkapi selokan serta saluran air. Pembangunan istana-istana pertama menandai berakhirnya periode pra-istana. Istana adalah pusat pemerintahan. Di sana, lusinan komunitas dapat berkumpul di bawah satu otoritas politik yang terpusat. Istana juga digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang berlebih dan tempat altar para dewi. Ekonomi orang-orang Minoa sangat bervariasi. Beberapa bahan pangan didapat dari hasil pertanian, contohnya gandum, anggur, zaitun, dan ara. Mereka juga beternak domba, kambing, dan babi. Selain itu, lebah juga diternakan untuk menghasilkan madu. Selain itu juga keledai dan lembu untuk membajak ladang. Bangsa Minoa juga melakukan perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Komoditas utama mereka adalah timah, yang sangat diperlukan karena perunggu dihasilkan dari campuran timah dan tembaga. Wilayah perdagangan Minoa mencapai Mesopotamia, Mesir, dan Spanyol. Seiring munculnya besi yang menggantikan perunggu, perdagangan Minoa pun runtuh. Peradaban Minoa memiliki beberapa bahasa tertulis. Pada masa pra-istana, aksara hieroglif primitif digunakan, namun hanya sampai tahun 1700 sebelum Masehi. Setelah itu berkembanglah sistem tulisan linear A pada periode Istana Purba dan terus digunakan pada masa Istana Baru. Linear A memiliki banyak simbol, masing-masing melambangkan suku kata, atau angka. Setelah penaklukan Mikenai, linear A digantikan oleh linear B. Hingga kini linear A belum dapat diterjemahkan.